Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud kebahagiaan di dunia ini bukan berarti harta banyak. Nah, padahal yang disuruh oleh Allah Ta'ala itu adalah bukan banyak harta, tapi ikhtiarnya. Nah, ikhtiar ini ya, kalau orang ini dilihat mampu, hartanya nanti dilebihkan oleh Allah Ta'ala. Mampu dalam hal apa? Mampu dalam hal imannya. Jadi kalau orang itu terus-menerus melakukan ikhtiar, dipasrahkan pada Allah, nanti Allah yang ngatur. Nanti dilihat orang ini sholatnya tekun, nanti dilebihkan sama Allah Ta'ala hartanya. Jadi sama sekali tidak ada niatan pingin hartanya banyak, tapi tetap diberi harta yang lebih sama Allah Ta'ala. Ya, karena apa? Kalau orang itu minta harta yang banyak, ini kan sama dengan ngatur-ngatur Allah. Padahal yang ngatur itu Allah. Ini rezekinya sekian, ini sekian, itu Allah. Ikhtiar bermacam-macam usaha boleh, tapi kalau ada niatan pingin banyak, nah itu namanya nafsu. Nah itu nanti disiksa di akhirat. Kalau belum mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya sebelum meninggal. Jadi bagi siapapun yang buka usaha ini itu terus ada niatan pingin hartanya banyak, siap-siap nanti di akhirat akan mendapatkan imbalan siksanya. Karena apa? Karena Allah itu tidak menyuruh mencari harta, tapi menyuruh mencari rezeki. Harta dan rezeki itu beda ya. Kalau rezeki itu cakupannya luas, walaupun harta ini termasuk rezeki, tapi Allah tidak menyuruh mencari harta, tapi menyuruh rezeki. Karena rezeki ini cakupannya luas ya, rezeki anak soleh-soleha, rezeki kesehatan, rezeki mendapat taufik dari Allah. Jadi kalau ikhtiarnya itu bermacam-macam ya monggo, nggak apa-apa. Yang penting nggak ada niatan pingin hartanya banyak. Karena sudah dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah, kalau kamu sudah selesai sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi mencari rezeki. Mencari istilahnya. Bukan banyaknya yang didapat, tapi mencarinya aja. Ya biarkan aja nanti Allah yang ngatur ya. Kalau manusia tuh ngatur, aku harus begini biar dapat begini, ngatur-ngatur supaya dapat banyak, itu kan ngatur. Itu sama dengan menyamai Allah, hati-hati ya. Jadi bagi orang-orang yang pingin hartanya banyak, siap-siap nanti di akhirat dapat imbalan siksa. Itu ada keterangannya dalam Al-Quran. Jadi nanti kalau baca Al-Quran itu tolong dilihat terjemahannya ya biar ngerti. Jadi bahagia di dunia itu bukan banyaknya harta, tapi adalah ya bisa aja orang itu ya dilihat memang nggak kelihatan kaya ya, tapi dia merasa cukup, merasa nyaman. Ya di titik-titik inilah dia merasa nyaman, merasa lapang dada, walaupun menurut orang lain itu ya kelihatannya nggak mampu ya. Memang ya dia tuh nggak ada tabungan banyak, nggak ada. Tapi dia kalau diberi ujian, senyum ya, tenang, dipasrahkan pada Allah. Nah di titik-titik inilah nanti kalau orang itu terus-menerus setiap diberi ujian diselesaikan, kalau nggak mampu dipasrahkan, kalau mampu ya akan bilang ini dari Allah, ini aku dapat pertolongan dari Allah, bisa menyelesaikan ini karena ditolong Allah. Nah kalau memang yang diajarkan para ustadz itu ada ya, seorang ustadz itu mengajarkan kalau hidupmu itu sulit baca ini. Nah sulit itu kan harus tahu ya bagaimana dia itu kok bisa sulit, dahulunya tuh seperti apa. Ini harus dirunut ke belakang ya. Jadi Allah itu tidak akan memberikan kesulitan atau kemampuan sebelumnya itu, kecuali kalau dia itu memang dahulunya melakukan aktivitas yang ya ada hubungannya dengan misalnya nggak berbakti sama orang tua, itu nanti ya bisa seret rezekinya itu bisa. Jadi harus diingat ya, kesulitan atau kemudahan sebelumnya itu dia melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Contoh misalnya dulu itu sering membuat hati orang tua sakit,
Jadi sering melawan dan jarang mohon ampun, itu bisa loh, bisa membuat rezeki seret. Jadi kalau rezeki seret itu jangan baca ini, baca itu. Harus diingat dulu itu melakukan kesalahan apa, itu yang harus dimohonkan ampun. Kalau kesalahannya terhadap orang tua, sering melawan, ya mohon ampun pada Allah dan minta maaf pada orang tua. Itu yang benar ya. Jadi kalau dulu tuh sering berantem sama orang tua, ya mohon ampun dan minta maaf terus menerus. Nanti di titik itulah dengan ikhtiar yang dia lakukan, nanti Allah itu mengatur rezekinya dapat sekian, dapat sekian. Makanya ada anak-anak remaja yang rezekinya lancar, itu ya memang dulu-dulunya sudah berbuat baik sama orang tua. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi orang-orang yang rezekinya lancar, anak-anak muda yang sekarang ini rezekinya lancar, itu dulu-dulunya memang sudah sering kali berbuat baik sama orang tua. Dia berbuat baik sama saudaranya, tetangganya, temannya, dan lain sebagainya. Jadi berbuat baik itu ya bukan hanya sekedar baca Quran dan sholat saja ya, tapi hablum minallah dan hablum minannasnya itu memang baik. Ya nanti sama Allah Ta'ala digantilah ya pekerjaan yang kalau memang buka usaha ini nggak bisa, nggak dapat hasil, nanti diganti sama Allah Ta'ala. Yang penting takwa. Jadi apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, kerjakan. Dengan adzan langsung sholat secepatnya. Jangan menunda-nunda. Itu nanti meskipun saat ini keadaannya sulit, pekerjaannya tuh ya sulit, sudah ngelamar pekerjaan ini itu nggak dapat, ya nanti diatur sama Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah sulit kok dengan orang tua yang nggak baik, nggak mohon ampun, sholatnya malas, ya jangan harap nanti dapat pekerjaan yang penghasilannya besar ya. Jadi yang disuruh oleh Allah Ta'ala itu ya, Allah menyuruh bukan banyaknya tapi ikhtiarnya. Nanti hasil itu urusan Allah.